Saya Chen bakal bawain kisah epic dari negeri yang dulu dijuluki orang sakit Asia, tapi sekarang jadi bos besar ekonomi dunia. Yap, kita ngomongin Republik Rakyat Tiongkok, alias Cinanya saya Chen. Pegang teh melatinya dulu ya, my lord, karena cerita ini bakal berlapis-lapis kayak pangsit dimsum. Awal berdirinya Negeri Merah, 1949. Jadi ceritanya begini, my lord. Sebelum berdiri jadi Cina modern, negeri ini udah lama banget berantem antara dua kubu besar. Kaum komunis yang dipimpin Mao Zedong, kaum nasionalis, Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek. Setelah perang panjang dan melelahkan, kayak anime yang kebanyakan filler, akhirnya di tahun 1949, Mao berdiri di Beijing dan ngumumin, bangsa Cina telah berdiri tegak. Dan lahirlah People's Republic of China, PRC. Negara komunis yang baru banget, penuh semangat dan lapar akan perubahan. Saya Chen ngebayangin waktu itu rakyatnya tuh kayak, yes, akhirnya nggak dijajah, nggak perang, bisa hidup tenang. Tapi belum tenang juga. Karena masa awal pemerintahan Mao tuh kayak main game survival tingkat dewa. Mao tuh punya visi luar biasa, bikin Cina berdikari tanpa bergantung pada negara lain. Dia bikin program gede kayak reformasi agraria, tanah dibagi buat petani. Industri berat, pabrik, baja, dan mesin dibangun di mana-mana. Positif sistem komunis di sini, my lord. Semua orang punya peran. Gak ada tuan tanah nyuruh-nyuruh petani. Semua kerja bareng, fokus ke kebersamaan dan pemerataan, bukan cuma segelintir orang yang kaya. Negara bangun sistem pendidikan dan kesehatan massal. Jadi banyak warga yang tadinya gak bisa baca, sekarang jadi bisa belajar dan berkembang. Cuma ya, beberapa kebijakan kayak Great Leap Forward malah jadi Great Oops Moment. Karena ekonomi malah sempat jeblok dan rakyat banyak yang susah. Setelah Mao, munculnya sang reformis, Deng Xiaoping. Nah, setelah Mao wafat di tahun 1976, muncul tokoh cool-headed bernama Deng Xiaoping. Deng ini kayak developer patch update buat sistem komunis Cina. Dia bilang, gak masalah kucingnya warna apa, yang penting bisa nangkep tikus. Alias, gak usah kaku sama ideologi, yang penting bikin rakyat makmur. Mulailah reformasi besar-besaran. Ekonomi dibuka buat investor asing secara bertahap. Petani boleh jual hasil panen sendiri. Kota-kota pesisir dibangun jadi kawasan industri. Dan voila, Cina mulai naik level cepet banget. Dari negara agraris miskin jadi factory of the world. Cina udah kayak raksasa ekonomi dunia. Punya teknologi canggih, kereta super cepat, gedung tinggi di mana-mana, bahkan pesawat luar angkasa sendiri. Dan sistem komunisnya masih ada, tapi dengan gaya komunisme versi upgrade, alias sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Artinya masih ada kontrol negara, tapi ekonomi bisa berkembang bebas asal nggak ganggu stabilitas. Positifnya buat warga Cina, pendidikan dan kesehatan murah bahkan gratis di banyak daerah. Kemiskinan ekstrim turun drastis. Cina sukses angkat ratusan juta orang dari garis kemiskinan. Pembangunan super cepat. Bayangin aja, mereka bisa bangun jembatan, jalan tol, bahkan kota baru dalam hitungan tahun. Bukan dekade. Stabilitas sosial tinggi. Jarang ada kekacauan politik besar. Jadi, kehidupan sehari-hari rakyat relatif aman dan tenang. Hehehe. Jadi begini, my lord. Cina itu contoh unik. Gimana sistem komunis bisa beradaptasi biar tetap relevan di dunia modern. Dulu mereka miskin dan tertinggal. Tapi dengan kerja keras, disiplin, dan sedikit bumbu plot twist ekonomi, mereka sekarang jadi salah satu kekuatan dunia. Boleh banget kagum sama kemajuan mereka, tapi juga harus ingat, perjalanan itu penuh pengorbanan dan tantangan besar.
Komunisme versi Cina bukan sekedar ideologi, tapi juga survival mode dengan gaya politik tersendiri.